sebuah kesalahan pandangan ya, bahwa yang disebut siap sekolah itu adalah mereka yang sudah hafal huruf, yang sudah bisa membuat sudah hafal angka, bisa menulis dan sebagainya. Kebijakan pemerintah pun tidak mewajibkan, melarang malah masuk SD itu harus dites Salistung. Dilarang itu. Sejak dulu dilarang. Bisa menulis, bisa berhitung itu penting. Tapi anak tidak tertarik pada kegiatan menulis dan berhitung, itu juga malapetaka. Membiarkan anak-anak belajar dengan caranya itu sebenarnya dipastikan anak-anak siap sekolah. Halo sahabat kompas.com, kembali lagi dalam podcast Ruang Keluarga, obrolan ayah, ibu, dan anak bersama saya, Bestari. Kali ini kita akan bicara tentang topik yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini, yaitu soal kesiapan anak masuk sekolah. Bersama kami sudah hadir Ibu Sisilia Mariati, praktisi PAUD Mutiara dari Purworejo, Jawa Tengah. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu, senang sekali. Selanjutnya ada juga Bapak Dr. Gutama selaku Ban PDM Kemendikdasmen. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Terima kasih kehadirannya Pak. Selamat berjumpa juga. Bersama Tanoto Foundation dan ECED Council, kita mendorong ruang belajar yang baik untuk anak mulai dari rumah, sekolah hingga masyarakat. Oke, pertama mau bertanya ke Ibu Sisil dulu ya Bu ya. Seringkali kan kesiapan sekolah hanya dinilai dari kemampuan Calistung ya Bu, membaca, menulis, berhitung gitu ya. Dari pengalaman Bu Sisil, apa sebenarnya makna kesiapan sekolah yang benar nih pada anak usia dini Bu? Anak yang siap sekolah itu kalau menurut saya ya Pak ya, itu anak yang siap secara utuh ya. Nggak hanya dari sisi akademiknya, tapi dari sosial emosionalnya, dari fungsi-fungsi eksekutifnya, di mana anak bisa meregulasi diri, kemudian kemampuan fisik motoriknya, yang itu sebenarnya menjadi bekal anak tidak hanya untuk sekolah ya sebenarnya, tapi untuk siap hidup sebenarnya. Jadi kemampuan-kemampuan yang tidak hanya sekedar baca, nulis, dan hitung, sebenarnya nanti ini akan dipakai sampai anak-anak itu nanti tumbuh jadi manusia dewasa. Dewasa ya Bu ya? Itu, betul. Jadi tidak sesederhana yang penting bisa membaca, bisa menulis gitu. Bisa berhitung. Iya, jadi itu menurut saya sebuah kesalahan pandangan ya, bahwa yang disebut siap sekolah itu adalah mereka yang sudah hafal huruf, yang sudah bisa membuat sudah hafal angka, bisa menulis dan sebagainya. Tapi apa tantangan yang paling sering ditemui sehingga anak dianggap belum siap untuk masuk sekolah Bu? Ini berbasis dari pengalaman saya sebagai praktisi ya Mbak ya. Tantangan pertama itu harapan orang tua ya. Kadang-kadang orang tua itu khawatir jangan-jangan nanti setelah PAUD nggak bisa masuk ke SD, nggak siap untuk diterima ke SD karena belum bisa baca, tulis, dan hitung. Nggak salah juga, karena itu juga perlu. Cuma kemudian ditarik pada kesimpulan bahwa modalnya yang penting baca, tulis, ngitung aja. Gitu. Itu di orang tua. Lalu yang kedua, pemahaman gurunya ya. Betul. Gitu, bahwa bagaimana membangun sebuah kegiatan pembelajaran dalam yang bentuknya itu bermain, bermain adalah belajar, yang bisa mengakomodir hampir seluruh kompetensi ya, tidak hanya di akademik saja gitu, sehingga kegiatannya itu menjadi sangat utuh juga gitu, bahwa ketika mereka itu datang ke sekolah sampai pulang itu sebuah pengalaman yang harusnya guru hadir dan menguatkan banyak kemampuan. Nah itu menurut saya tantangannya di situ. Kalau anak tuh sebenarnya mau dibentuk seperti apa itu tergantung pada lingkungannya gitu, karena nggak ada anak yang tidak dilahirkan untuk tidak cerdas gitu. Nah saya pikir kalau dua komponen ini sudah bagus, sebenarnya nggak ada kekhawatiran. Gitu. Membiarkan anak-anak belajar dengan caranya itu sebenarnya dipastikan anak-anak siap sekolah gitu. Tapi tadi ada yang menarik Bu,
bahwa anak untuk siap sekolah tidak sekedar mampu calistung gitu ya. Berarti apakah untuk masuk sekolah anak-anak bukan hanya cukup dites calistung tapi juga perlu tes psikologi gitu misalnya ya. Apakah demikian atau gimana, Bu? Ya sebenarnya kalau tes ke psikolog ya, sebenarnya kan hanya mau melihat titik kemajuan anak, titik belajar anak tuh mulainya dari mana. Membantu kita untuk melihat profilnya anak tuh sebenarnya seperti apa gitu. Tetapi justru yang menjadi persoalan di kesiapan bersekolah itu sendiri kan stimulasinya itu seperti apa gitu loh. Sehingga kalau misalnya mau psikolog mau mengatakan, oh anak ini kalau dari sisi sosial emosionalnya masih perlu dukungan. Nah, kita mau buat apa setelah itu? Supaya yang kurang-kurang bisa dilengkapi, bisa dikuatkan selama anak ikut program pendidikan anak usia dini. Karena kalau nggak selesai bisa ke transisi PAUD SD kan ya Pak ya? Bisa masuk ke program transisi PAUD SD sampai di fase A, di kelas 2 dong gitu. Saya praktisi yang memang melakukan itu di sekolah kami dari PAUD sampai SD-nya gitu. Jadi bisa saja psikolog dilibatkan, tapi untuk melihat supaya guru dan orang tua punya titik berangkat yang sama. Gitu. Supaya anak-anak itu mendapat dukungan sesuai kebutuhan belajarnya. Oke, baik. Beralih ke Pak Utama. Dari perspektif BAN PDM nih Pak, apa sih indikator yang menunjukkan sebuah lembaga sudah benar-benar memfasilitasi proses transisi PAUD ke SD yang ramah anak, Pak? Ya. Jadi begini, BAN itu kan Badan Akreditasi Nasional ya. Betul. Untuk PAUD dan juga Dikdasmen. Ini tentang PAUD ya. Di dalam kerja dari BAN kami itu kan mendasarkan pada semua standar yang ada ya, sehingga untuk bisa memastikan apakah satuan PAUD yang diakreditasi itu benar-benar sudah memenuhi, itu kan untuk bisa mengkategorikan ini sudah berkualitas atau tidak. Nah, salah satu cirinya adalah ketika di satuan PAUD itu memberikan proses pembelajaran yang nuansanya bermain, itu kan membuat anak nyaman. Iya, betul. Nah, kesiapan untuk sekolah itu sendiri sebenarnya kan bukan sekedar dia nanti masuk harus dites lulus, tidak, kan bukan itu. Tetapi kan dia siap secara mental ya. Jadi secara dia sudah siap bergaul dengan temannya, siap berpisah dengan orang tuanya, sudah bisa menerjemahkan instruksi-instruksi sederhana. Misalnya silahkan masuk, kemudian duduk, nah seperti itu. Nah, kemudian rasa percaya diri, keberanian untuk berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan kawan, itu sebenarnya. Nah, ini dalam BAN yang kami tangani ini, itu untuk memastikan itu. Sehingga di sini sebenarnya dalam rangka kesiapan dari PAUD ke SD itu bukan hanya dilihat dari anaknya, tapi juga kesiapan dari orang tuanya, kesiapan dari sekolahnya atau satuan pendidikannya, apakah sudah bisa memberikan perlakuan yang nantinya dibutuhkan sesuai dengan apa yang mestinya didapatkan anak. Ya, jadi kami di BAN itu tidak melakukan misalnya apakah dia sudah bisa calistung, bukan. Karena calistung itu kan apa ya, yang sering dituntut orang tua itu sebenarnya kan menyalahi prinsip di pendidikan anak usia itu sendiri. Karena anak itu harus belajar tuh nyaman, enak, karena naluri anak itu naluri hebat. Jadi naluri anak itu kan orang yang ingin berkreasi, ingin jadi kayak peneliti gitu. Kalau anak dibebaskan, dia tidak tertekan, dia nyaman gitu, dia itu suka kok, kreativitasnya tuh muncul kok, ingin tahu lebih banyak, ingin mencoba dan lain sebagainya. Jangankan masalah calistung, melalui bermain misalnya dengan mengumpulkan batu, daun, kalau gurunya pinter gitu, maka dia tinggal katakanlah ini simbol angka 1, 2, 3, 4, dan dia bawa batu berapa, kalau 2 taruh di ini, di gambar angka ya. Nah, lama-lama dia akan paham itu, tidak ini 1, ini 2, belum nyampe otak dia, karena dia tuh berpikir dari konkret ke abstrak.
Jadi untuk bisa memahami itu, demikian juga soal warna. Ini merah, jingga, kuning, enggak begitu. Tapi suruh ngumpulin barang-barang, benda-benda, bunga, daun yang ada, kumpulilah dimasukkan, misalnya ada warna apa, ditulis di atasnya, cocok nggak dengan ini? Lama-lama itu dikasih simbol tulisan merah, hijau, lama-lama dia paham sendiri. Ya. Termasuk juga misalnya angka 1, 2, 3 ya, temannya 10 misalnya, di depan ditulis angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti siapa temanmu yang nomor 2, nah lama-lama kan tahu sendiri. Iya. Nah itu sebenarnya kesiapan itu dibangun melalui cara bermain sambil belajar itu yang menyenangkan. Termasuk juga jangan diperintah, jangan instruksi, nanti bisa stres, itu malah nggak siap. Nah makanya kebijakan pemerintah pun tidak mewajibkan, melarang malah masuk SD itu harus dites Calistung, dilarang itu sejak dulu dilarang. Dan sekarang terbaru Pak Menteri kita itu dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu tegas melarang Calistung sebagai syarat masuk SD enggak. Itu ya makanya dengan akreditasi itu sebenarnya ingin tahu apakah standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu terpenuhi oleh satuan pendidikan itu. Kan ada standar pendidiknya, standar prosesnya, standar evaluasinya, penilaiannya ya, ada sarana prasarana. Jadi dengan akreditasi, kalau dia lolos akreditasi, harapannya dia sudah benar di dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan pembelajaran di PAUD. Itu. Berarti agar orang tua bisa paham bahwa Calistung bukan syarat utama gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan nih, Pak? Jadi sebenarnya begini, kan lingkungan terdekat anak itu kan siapapun yang mudah berinteraksi dengan anak ya. Kan itu kan orang tua, keluarga, teman-temannya gitu ya. Dan tentunya akhirnya nanti sekolahnya juga kan di mana dia. Jadi mestinya memang perlu ada sosialisasi ya. Sosialisasi tentang kesiapan sekolah itu yang benar seperti apa. Misalnya dan perlu ada program keorangtuaan atau parenting ya yang juga memberikan pemahaman potensi-potensi anak apa saja dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang mestinya harus dilakukan dan mestinya dihindari. Itu orang tua mestinya harus paham. Kan anak itu kan ada fase-fase ya, di mana dia siap untuk belajar itu kan ada fasenya. Kapan dia harus mulai distimulasi untuk bahasanya, mungkin distimulasi untuk pemahamannya lebih tinggi. Kan itu nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa kan malah repot nanti. Contohnya tentang konsep ya. Konsep tadilah tentang warna, konsep tentang bilangan, jumlah. Kalau dipaksa seperti anak yang sudah besar kan nggak pas karena perkembangan otaknya belum nyampe. Gitu. Kan itu harus melalui bermain. Nah orang tua harus tahu. Jadi kalau melalui bermain secara itu nanti mengalir saja enak. Sehingga ketika masuk SD pun transisinya itu enak, nyaman ya, smooth lah katanya gitu ya. Itu harapannya. Cuma harus diketahui tidak semua satuan pendidikan itu sudah terakreditasi juga. Bahkan mungkin belum semuanya juga berizin ya, makanya kan ditata. Nah sekarang udah tegas, kalau belum berizin kan didorong untuk berizin. Berizin itu sebenarnya untuk agar dia sudah bisa melakukan sesuatu yang memang dipersyaratkan sebagai sebuah satuan PAUD kan gitu. Nah Bu, kalau dari sisi praktis sih, seperti apa sih bentuk PAUD ideal yang tidak memaksakan akademik tapi tetap membangun fondasi kuat pada anak, khususnya sosial emosional ya dan kemandirian anak? Oke, ini menarik banget ini kalau ngobrolin kayak gini ya Pak Gutama ya, karena saya mulai merasa saya itu hampir 26 tahun mengelola PAUD gitu ya. Dari tahun ke tahun tuh masalahnya ya itu aja gitu. Nah jadi yang ideal tuh yang seperti apa? Kalau saya boleh simpulkan dari pengalaman yang saya jalani ya, satu, itu gurunya itu harus paham betul konsep dan cara anak usia dini belajar. Bermain itu belajar. Kalau mau anaknya efektif belajar, ya harus menguatkan bermain, tetapi bermain yang mendidik. Bukan asal main-main gitu, yang contohnya sudah banyak tadi dari Pak Gutomo gitu, bahwa huruf, angka, kata, kalimat, jumlah, kurang itu ada di sekeliling kita gitu.
Jangan memisahkan itu sebagai bagian tersendiri. Nanti anak-anak akan belajar angka ketika kegiatan inti misalnya. Ketika anak datang melihat sepatu teman-temannya, guru yang aware dengan konsep, dengan cara anak belajar, guru pasti akan ngeh untuk memberi pertanyaan pemantik. Wah, sudah berapa teman yang datang ya? Ada 10 sepatu misalnya. Itu pertama, itu gurunya dulu gitu ya. Makanya saya itu sebagai praktisi memang pertama-tama tidak berpusat pada administrasi dulu. Terutama guru-guru yang baru bergabung ya, karena kan pasti ada guru yang sudah lama yang memang sudah sangat menguasai dua-duanya. Tapi untuk guru-guru yang baru dikasih kesempatan untuk bermain dengan anak sebanyak-banyaknya. Itu satu. Yang kedua, PAUD itu memang harus punya program tadi itu yang disampaikan Pak Gutomo, kelas-kelas orang tua. Nah, kalau saya lebih galak Pak Gutomo, yang tidak mau anaknya ditolak di sekolahan gitu. Dulu sempat ada ketakutan jangan-jangan ini akan mempengaruhi jumlah anak yang mendaftar. Tetapi orang tua di era sekarang itu justru melihat ini sebagai program bantuan. Jadi mestinya ada kelas orang tua atau kelas parenting yang mengajak orang tua untuk melek dengan baca, tulis, menghitung atau apapun yang bersifat akademik itu kaya banget di rumah. Ini saya sedang melakukan program dengan Tanoto di program Anak Sigap kalau tidak salah ya di IKN itu, yang kami itu mendidik para orang tua untuk menjadi duta. Nah, selama saya coaching dengan mereka itu Pak, mereka itu sampai bilang, loh Bu Sisil, berarti kalau anak saya numpuk-numpuk bantal itu bisa saya ajak belajar matematika? Ya, akhirnya saya minta mereka buat video-video sederhana. Nanti kalau kamu mengisi materi, pakai video-video itu aja. Artinya kita tidak menggurui, ini aktivitas sederhana yang kamu dan aku bisa lakukan. Nah, orang tua itu harus diperkaya pengetahuan itu, bahwa ketika anak menghitung bantal itu tidak hanya soal angka loh, itu bukan soal bilangan loh, kemandiriannya, tanggung jawabnya, rasa percaya dirinya. Lalu kan ada juga tuh Mbak anak yang nggak mau, susah misalnya apa, itu kan sebenarnya anak meregulasi diri ya. Oke, mau ibu tungguin, bantalnya boleh ditumpuk misalnya, itu kan sosial emosionalnya juga terbangun di sana. Nah, yang terakhir ini yang menurut saya ya harus sangat dipahami oleh orang tua dan sekolah itu adalah tahu titik berangkatnya anak. Kalau anak motorik halusnya saja masih belepotan, jangan pegangin pensil. Mungkin tadi kalau Pak Gutomo meremas, menjumput. Kalau saya misalnya ada anak diberi kertas saja ngerobeknya masih begini, pakai 10 jari tangan. Kalau nanti dipegangin pensil, dia balik begini lagi. Sering-seringlah meremas, merobek. Lama-lama ini guru saya. Ya, dulu saya pertama membuat lembaga itu diajarinya yang simpel-simpel gitu, merobek. Lama-lama anak-anak kita itu akan merobek menggunakan 2 jari tangan. Ini sudah otomatis kalau diberi pensil, dia siap untuk mencoret-coret, untuk menulis. Nah, ini orang tua dan guru yang paham titik berangkat anak, itu saya pastikan anak-anak akan happy sekolahnya, nggak ada yang dipaksa, nggak ada yang takut. Bahkan mungkin kalau libur mereka akan marah. Jadi tidak juga kita menolak baca tulis loh. Ada anak yang memang sudah siap ke sana. Motorik halusnya udah bagus, regulasi dirinya udah bagus. Kalau ada anak tanya, itu hurufnya apa? Kita nggak boleh menolak. Kita akan, anak ini sudah punya ketertarikan, sudah punya minat pada kegiatan yang berkaitan dengan huruf dan angka. Jangan dikatakan, ini nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau orang tua dan guru tahu titik berangkat, insya Allah aman ya Pak ya. Nanti ban akan bingung gitu ya. Apalagi yang masih dicek udah sempurna nih gitu. Jadi tadi menarik. Jadi kita juga tidak boleh membatasi ya Bu ya. Oke, ketika anak pengen tahu ya memang itu berarti dia itu ya. Yang menjadi persoalan itu adalah ujuk-ujuknya itu loh Mbak.
mana botol minumnya saja dia belum paham, tiba-tiba diajak mengenal huruf. Itu kan harus dimulai dari proses anak melakukan kegiatan identifikasi sesuatu. Terus membuat yang apa bedanya botol minumku dengan botol minum temanku. Itu nanti kaitannya dengan huruf B itu nggak sama dengan huruf P, huruf M nggak sama dengan, jadi dibikin sensitif dulu. Nah, belum ke sana, ujuk-ujuk baca, ujuk-ujuk nulis. Nah, kita menolak yang ujuk-ujuk itu Pak ya, semua pakai tahapan gitu. Baik Bu. Lalu bagaimana strategi yang bisa dilakukan keluarga dan komunitas di sekitar anak, khususnya bagi mereka dengan keterbatasan akses layanan PAUD, agar anak-anak ini tetap dapat memiliki kesiapan belajar yang optimal gitu ya? Nah, ini juga sebenarnya masalah kita ya Pak di Indonesia, karena kalau yang di kota itu sudah nggak usah diomongin lah ya gitu. Tapi kalau semakin, saya itu kemarin terakhir ke sebuah pulau di Nusa Molas Pak, di NTT, itu harus naik perahunya pun pakai kapal yang menurut saya ya kecil, dan untuk naik kapalnya saya harus naik gabus dulu, dan itu mengerikan, dan di sana memang aksesnya itu sangat terbatas. Nah, yang menjadi tantangannya itu adalah akses. Jadi menurut saya ya, kita harus memaksimalkan, kan ada apa tuh Pak ya, ada posyandu, ada apa lagi ya Pak ya? Keluarga balita. Nah, beliau pakarnya yang ini gitu. Jadi itu harus dimaksimalkan supaya juga bisa membuat gerakan-gerakan yang mengarah pada pemahaman orang secara luas tentang kesiapan bersekolah ya. Lalu yang kemudian ya saya rasa kalaupun toh akses untuk PAUD-nya itu sangat terbatas, sekarang sosmed sudah cukup banyak ya. Saya pikir itu harus banyak disosialisasikan juga tentang misalnya anakku butuh menulis, apa yang harus disiapkan, bikin konten-konten yang simple ya Bu ya, tapi ngena. Suruh bawa dia gelasnya, suruh dia ambil sendoknya, itu kesiapan menulis loh misalnya. Jadi orang tua yang anaknya nggak bisa ke PAUD itu minimal bisa mendidik anaknya di rumah. Iya betul. Nah itu. Bapak, dalam memastikan kesiapan sekolah yang komprehensif nih Pak, bagaimana kebijakan nasional saat ini mengintegrasikan layanan pendidikan, gizi, kesehatan, karena mengingat stunting dan lingkungan yang tidak layak kan juga dapat memengaruhi kesiapan belajar ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak? Iya, benar itu. Sebenarnya sejak pemerintah menginisiasi adanya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2001. Sebelumnya kan yang ada TK ya. TK, iya. Kelompok bermain, penitipan anak kan dulu di Kementerian Sosial. Nah, itu sebenarnya sejak itu juga gitu. Sudah di kebijakan kementerian negara ini itu sudah memberikan apa namanya ya, pembekalan bahwa di PAUD itu tidak hanya stimulasi pendidikan, tidak hanya kognitif saja, emosi saja, tapi juga harus memperhatikan gizinya, kesehatannya, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu berkaitan. Jadi anak di PAUD itu kadang-kadang ya banyak terjadi ya, ketika ditanya nangis, diam saja gitu. Nah, kalau gurunya itu paham konsep dasar PAUD yang benar gitu, dia mesti akan didekati. Tadi sudah makan misalnya, kadang-kadang ada yang belum makan, mungkin karena lapar. Atau mungkin tadi mau berangkat agak uring-uringan dengan orang tuanya sehingga dia diam. Jadi itu artinya harus semua diperhatikan. Termasuk juga jangan-jangan dibully ya, dibully yang lain ya bisa. Jadi anak ngambek gitu ya, itu sebenarnya bukan semata-mata dia tidak mau, mungkin ada sebab lain. Nah, inilah perlunya memperhatikan aspek yang lain. Termasuk juga guru yang peduli kan mesti harus ditanya juga, kenapa ada yang sakit? Nah, kadang-kadang anak itu karena gatal, karena apa, kan nggak tahu. Sehingga di dalam proses pembelajaran yang nyaman ya, yang mereka senang itu kan juga terkait juga dengan kesehatan dia, dengan sudah makan atau belum, dia tadi dimarahi apa tidak, dibully apa tidak, kan gitu kan? Ada anak yang kadang-kadang tidak mau karena apa? Pakai anak laki-laki pakai warna pink, dipoyoi temannya, ada itu terjadi. Nah, sehingga sejak awal dulu sebenarnya
belum ada PAUD HI ya, belum ada pendidikan anak usia dini holistik integratif dulu belum ada. Tapi dalam proses pelatihan kepada para guru dan orang tua itu dari awal sudah disadarkan bahwa tidak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan, gizi, kemudian perlindungannya juga itu diberikan simultan gitu. Nah, alhamdulillah ya sekarang ini kan makin kuat ya pemerintah. Mulai tahun 2013 itu kan ada Perpres ya, pengembangan anak usia dini holistik integratif. Sehingga sekarang di Kementerian Pendidikan pun itu, termasuk yang kami akreditasi ya, itu tidak sekedar hanya mendeteksi tentang bagaimana proses pembelajarannya untuk stimulasi pendidikan, tapi juga bagaimana masalah gizi, kesehatan, tumbuh kembangnya, ya makanya dicek juga tentang berat badan, tinggi badan, dan itu diperhatikan. Dan itu ada pelatihan khusus untuk itu. Bahkan juga ada dukungan khusus dari pemerintah untuk holistik integratif itu. Jadi pemerintah sudah aware itu, dan sekarang ini mungkin makin ditingkatkan itu karena terbukti bahwa itu sangat berkaitan dengan kesiapan dia masuk sekolah. Ya, karena kesiapan sekolah itu bukan hanya dia siap secara emosional, tapi juga sehat dia. Kemudian jika gizinya baik, dia juga terdorong ya. Kadang-kadang kan ada anak yang lemes dan sebagainya itu karena kurang gizi. Kadang-kadang juga kurang minum ya, betul. Kurang buah. Nah ini yang harus ada. Oh itu juga sangat berpengaruh tuh ya Pak? Sangat berpengaruh, Bu. Sangat berpengaruh. Kurang tidur misalnya ya. Oh iya. Terus kemudian juga anak yang tergesa-gesa ya, buru-buru itu di jalan crowded gitu ya, itu juga berpengaruh itu. Makanya sebenarnya anak itu perlu situasi yang tenang. Makanya di PAUD itu kan harus ada dulu persiapan dulu ya. Betul. Jadi ketika itu ada suasana yang membuat dia happy gitu, lepas dari semuanya itu baru nanti yang lain kan gitu. Mungkin Bu Sisi lah pengalaman itu. Iya, kebayang banget sih Mbak ya. Kita itu punya program sekolahnya tuh ya, kayak tadi yang karena sudah ada asesor ya, sudah ada akreditasi, ada standarnya. Kita itu udah siap sangat detail gitu ya. Lalu tiba-tiba yang mendaftar itu adalah yang kalau orang Jawa bilang blong kotong, nggak ngerti apa-apa gitu. Pokoknya saya daftarin anak saya biar bisa baca tulis, biar bisa masuk SD. Kebayang kan gitu. Jadi saya setuju sekali bahwa orang tua juga mesti disiapin gitu. Kalau di sekolah kami itu Mbak, botol minum aja dibahas. Minimal seberapa. Jadi kami itu melarang orang tua bawain botol minum yang aneh-aneh gitu. Yang bentuk mobil-mobilan lah, apalah. Silakan digunakan tapi tidak untuk ke sekolah karena anak-anak butuh minum yang cukup banyak, yang cukup. Bahkan kami melarang guru untuk melarang anak minum. Anytime. Karena mereka bergerak terus. Jadi nggak boleh guru ngomong nanti belum waktunya minum, nggak boleh. Karena itu terkait kesiapan anak untuk berpikir, bekerja dengan otaknya gitu ya. Orang kalau kurang minum kan kadang-kadang jadi nggak bisa fokus juga gitu ya. Terus makanan, kebayang Pak, di mana ada PAUD, di situ akan tumbuh pedagang. Orang jualan. Jajanan ya dengan macam-macam. Apakah kita mau memusnahkan para pedagang? Tentu tidak. Tapi bayangkan kalau mereka dapat edukasi. Ini jualan apa? Oh ini jualan misalnya snack, bentukannya boleh begitu, tapi gimana kalau bahannya misalnya itu tuh sering terlewatkan, sehingga kalau mau menuju anak yang siap belajar, ya itu sebenarnya komponen-komponen yang tadi disampaikan oleh Pak Kutomo itu juga, Pak Kutomo itu harus dipastikan disiapkan juga, anaknya cukup makan, cukup minum, cukup masyarakat cukup memberi lingkungan yang aman, yang nyaman gitu, sehingga ini bisa mendukung kesiapan anak untuk belajar fokus gitu. Nah yang terakhir, saya di sekolah juga cukup galak Pak. Orang tua itu benar-benar kami kunci, nggak boleh memarahi anak. Tegas iya, tapi dengan kekerasan entah itu verbal dan sebagainya, no. Sekolah harus clear dari situ. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh pada kesiapan anak untuk beraktivitas, untuk belajar gitu. Jadi yang gitu-gitu kami cukup tegas gitu. Kalau sampai terjadi di situ,
kita pasti akan panggil gitu. Manusia itu nggak akan pernah siap belajar ketika dalam kondisi tertekan. Nggak pernah siap gitu. Apakah berarti kita banyak excuse dengan anak-anak? Enggak. Tapi kita bisa membedakan mana yang di usia berapa anak-anak itu siap untuk dengan kesepakatan, dengan konsekuensi dan sebagainya, sehingga ketika kita sudah buat kesepakatan, kalau tidak ya enggak. Tapi tidak harus juga ngamuk-ngamuk, karena itu juga termasuk anak merasa aman tadi ya, Pak ya, betul. merasa nyaman, terlindungi. Mungkin saya nambah sedikit tadi ya, Iya, Pak. yang kaitannya dengan apa sebenarnya yang perlu disiapkan terhadap anak ya untuk proses belajaran di PAUD itu. Kan sebenarnya harapannya itu anak itu memiliki kebebasan ya untuk mengekspresikan dirinya, sehingga sebenarnya PAUD itu tidak melarang kalau misalnya di dalam kegiatan belajar itu tidak pakai sepatu, tidak pakai seragam, itu sebenarnya kan menyalahi kodrat anak. Karena anak itu kodratnya ya, dia itu kan ingin merdeka bebas. Bebas ya. Ya, bahkan ketika dia tidak pakai sepatu, sebenarnya kan itu alami. Iya kan? Kecuali daerah yang mungkin suhunya sangat ekstrim ya, tapi Indonesia itu kan surga gitu. Jadi makanya ada beberapa PAUD ya, terutama yang berbasis alam itu, yang dia begitu masuk di sekolah itu malah suruh ganti pakaian yang jelek-jelek punya ayahnya biar bau keringatnya masih tersambung. Ada itu seperti itu. Bahkan terus dilepas sepatunya sehingga dia menginjak bumi katanya. Bumi ya. Jadi sebenarnya kalau di PAUD itu mengekang anak berlebihan ya, harus sepatu, harus seragam, harus macam, itu sebenarnya mengganggu anak. Kodratnya dia ingin bebas gitu. Artinya bebas berkreativitas, berkreasi gitu. Jadi secara ekstrim ya, tapi tentu ini kan yang paling penting bukan itunya. Yang paling penting anak happy, anak gembira, anak senang, dia terdorong. Saya tertarik sama Bu Sisil tadi, anak yang tertekan itu kan ibarat tahu siput ya. Siput itu kalau dia merdeka, tidak ada ancaman, kan antinanya keluar kan, kan dia akan jalan. Nah, tetapi begitu ada bahaya langsung masuk ke dalam. Sebenarnya potensi anak itu seperti itu, boleh diibaratkan itu. Ketika dia happy, aman, tidak ada gangguan, maka dia akan mengeluarkan semua potensinya, akan apa berkreativitas macam-macam itu. Tapi ketika dia ada ancaman, gangguan, dia akan menarik diri. Termasuk banyak larangan, jangan begini, jangan begitu ya Pak ya. Terlalu banyak jangan. Iya betul. Baik Pak, tapi kesenjangan apa yang paling sering Bapak temui terkait pemenuhan kesiapan sekolah anak? Baik dari sisi layanan PAUD maupun sekolah dasar. Ya, jadi yang jelas ya, sebenarnya anak masuk PAUD itu kan juga bukan kewajiban negara semata ya, kan itu juga kewajiban orang tua. Kalau orang tua mampu bisa, nggak masalah, dia selenggarakan PAUD sendiri di rumah, nggak ada masalah. Tetapi ketika orang tua banyak yang punya kesibukan, mungkin kerja, apalagi rumahnya sempit, tidak punya tempat bermain, kalau itu dibiarkan negara nggak hadir, kan dosa negara. Karena dia butuh tumbuh dan berkembang, maka ada lembaga yang namanya lembaga layanan PAUD atau satuan PAUD. Nah, sekarang ini ketimpangan yang ada, sebenarnya begini, kalau kita membaca data dari BPS ya, itu kan sekarang baru 36% kan yang terlayani di PAUD. Nah, artinya apa? Artinya kan masih lebih banyak anak yang belum terlayani. Iya kan? Nah, bisa dibayangkan yang terlayani di lembaga PAUD saja belum semuanya benar ya, karena terbukti hasil akreditasi itu yang A itu kan juga nggak banyak. Yang banyak kan di bawahnya ya, BC itu ya, bahkan ada yang tidak terakreditasi. Artinya yang kualitasnya kurang kan mungkin tidak bisa serta-merta menyiapkan anak untuk masuk sekolah itu dengan smooth kan. Nah, padahal ini yang belum terlayani kan banyak menurut data BPS. Nah, itu salah satu kendala. Nah, ini mesti negara harus hadir. Kalau toh belum bisa menyelenggarakan layanan PAUD di semua daerah, paling enggak mengajarilah, memelekkanlah
para orang tua itu agar dia paham tentang prinsip bagaimana menumbuh kembangkan potensi anak itu. PAUD. Nah, kemudian yang berikutnya guru juga, pendidik. Jadi gini, sebenarnya peranan pendidik di PAUD itu sangat sentral, sangat sentral. Beda dengan sekolah apalagi perguruan tinggi ya. Karena di PAUD itu kehadiran guru itu bukan sekedar dia sebagai guru, tapi dia itu juga teladan. Dia harus meneladani. Karena apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mengajari anak disiplin ya, itu kadang-kadang ditemui itu di lapangan. Kalau makan harus ngantre. Nah, suatu saat mungkin gurunya lupa nggak ngantre kan, anaknya loh. Apalagi pulang diajak naik mobil atau motor orang tuanya, kan diajari di PAUD. Lampu merah berhenti, gitu kan? Kuning persiapan, hijau go, kan gitu kan? Tapi ketika orang tuanya terobos, lah kok ini terobos? Nah, itu tidak bagus. Karena tidak bisa membuat anak itu disiplin. Karena apa yang diperoleh di lembaga PAUD di sekolah ternyata nggak cocok dengan di rumah. Nah, mestinya nyambung gitu. Yang terjadi di lembaga PAUD nyambung di rumah dan sebaliknya. Sehingga disinilah perlunya kolaborasi, kerjasama antara lembaga PAUD dan nah ini ketimpangan ini banyak terjadi, orang nggak sadar. Nah, contoh itu saya alami, saya punya cucu ya di sekolahnya kan kalau ada orang tidak boleh bohong. Kebetulan saya lagi ribet, lagi Zoom lagi misalnya gitu. Ada pengemis datang, lupa ngomong kan, bilang lagi tidak di rumah. Lu kan bohong. Nah, ini sepele ya, tetapi itu prinsip. Ini termasuk hal yang sangat mengganggu. Kecil-kecil, termasuk kejujuran. Kita melatih anaknya jujur itu masalah. Sekarang ngantre misalnya. Kita beli apa, itu kan mestinya ngantre. Nah, kalau anak sudah diberikan penguatan di lembaga PAUD seperti itu, ya kita harus beri contoh. Nah, peranan pendidik itu, apakah pendidik di lembaga PAUD atau di rumah, ya orang tua dan sebagainya, ini harus paham betul. Nah, makanya pendidik PAUD ini sekarang kan banyak yang belum berpendidikan PAUD, terutama PAUD-PAUD yang swasta, yang kan semua PAUD itu hampir semua swasta ya, kecuali TK beberapa. Dan hampir, nah ini kan boro-boro mereka nyekolahkan. Uang untuk memenuhi saja nggak cukup, beri honor nggak cukup gitu. Nah, tetapi karena tantangan ini, nah negara harus hadir gitu loh. Bagaimana bisa meningkatkan pemahaman mereka? Nah, guru ini penting sekali di PAUD. Dan guru ini nggak bisa digantikan. Kalau di sekolah, di perguruan tinggi bisa digantikan dengan teknologi. Tapi di PAUD nggak bisa. Karena dia harus memahami perasaannya. Harus memahami kondisi emosionalnya. Makanya kan ada istilahnya pendidik PAUD atau pengasuh ya di PAUD itu yang dia harus responsif ya. Harus peka terhadap apa kebutuhan anak dan tumbuh kembangnya. Itu kan harus diresapi, harus ada empati. Nah, ini penting. Makanya pendidik itu penting sekali. Selain kalau yang lain-lain ya sebenarnya untuk sarana prasarana dan sebagainya ini kan relatif ya. Karena bisa di alam pun juga bisa. Jadi seperti APE ya. APE itu kadang-kadang ada yang mempermasalahkan kok belum punya APE, padahal sebenarnya di Indonesia itu surga loh buat bandingkan negara lain. Banyak yang bisa dilihat, dipelajari dari sekitarnya loh. Kalau toh kekurangan itu guru yang kreatif, paham PAUD, maka bisa menggunakan yang ada di sekitarnya. Jadi menurut saya itu tadi, jadi ketimpangan yang belum semua anak terlayani karena baru 36% ya, PS menurut BPS ya. Kemudian komponen guru ya, yang masih banyak yang belum mendapatkan S1 PAUD ya. Kemudian juga pemahaman orang tua itu. Kalau yang lain-lain mungkin masih banyak, tapi itu menurut saya sangat penting. Itu ya kunci. Baik, Bu Sisil sebagai praktisi, bagaimana menyiapkan pendidik yang tepat untuk PAUD, Bu? Kalau ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang sudah saya uraikan tadi ya. Guru yang paham konsep dan cara anak, prinsipnya anak belajar ya. Maka yang ideal itu adalah satu, saya selalu tertarik dengan mereka yang lulusan psikologi, Pak. Gitu, karena mereka itu pada umumnya lebih bisa diharapkan ya, karena belajar tentang tahap perkembangan dan sebagainya. Artinya kalau bisa kita ketemu guru yang sudah punya pengetahuan lah minimal ya tentang anak gitu ya. Apalagi kalau yang sudah punya pengalaman gitu ya. Cuma
supaya sampai ke tahap ideal tadi, memang harusnya sekolah itu punya program pelatihan-pelatihan, pendampingan secara berkala supaya bisa ngasih penguatan ke guru. Yang kalau di sekolah yang saya lakukan tuh Pak, yang masa kerjanya lebih lama itu kalau hari Sabtu micro teaching dengan guru-guru yang masih muda, dilatih untuk gimana kalau terjadi anak banting-banting dan usianya 2 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Say what you do what you say. Terus apa yang boleh dan apa yang aman, maka yang dibanting harus yang aman. Kalau nggak boleh jangan taruh di situ misalnya, supaya motorik halusnya dapet, verbalnya nggak keluar yang buruk-buruk, sedikit-dikit jangan gitu. Gimana dengan anak usia 4-5 tahun misalnya? Keaksaraannya harus kuat, maka sedikit-sedikit. Ibu guru punya SEPATU, siapa juga yang punya sepatu? Anak-anak misalnya kayak gitu. Iya. Jadi pelatihan, pendampingan, karena saya mengalami hampir 25 tahun itu nyaris tidak ada yang memang benar-benar siap untuk jadi guru. Karena semua hampir teori itu tidak selalu berbanding sejalan dengan kenyataan ya Bu. Dengan kenyataan gitu. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua memang saya setuju bahwa ada akreditasi itu sebenarnya menjadi kayak pemantik ya, supaya guru itu bisa mengukur sebenarnya yang kurang tuh di mana sih, yang yang masih harus diperbaiki yang mana gitu. Maka kalau ada program ini guru akan terpantik untuk belajar terus. Nah yang terakhir memang wajib baca buku Mbak. Kalau di sekolah kami itu kalau hari Sabtu wajib baca buku Pak. Gitu ya. Wajib harus baca buku 1 jam sebelum kamu melakukan aktivitas yang lain. Refleksi, evaluasi bersama, karena itu akan menjadi proses peneguhan satu sama lain gitu. Karena pada akhirnya saya setuju, mungkin karena saya praktisi Pak. Pandai mengajar itu bisa dilatih. Tetapi orang yang tekun, orang yang mau belajar itu memang nggak bisa gitu. Jadi kalau kita sudah punya orang-orang yang seperti ini, saya pikir program-program internal sekolah itu bisa mendukung guru untuk siap. Jadi guru. Bahkan kalau dari pemerintah kan, dari kementerian ada diklat ya Pak ya. Diklat berjenjang itu juga mungkin bisa mengirim guru-gurunya ke sana, berkoordinasi dengan mitra, dengan IGTK, dengan Himpaudi atau dengan dinas setempat. Mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan ya Pak ya. Pak, program atau kebijakan apa yang saat ini sedang atau perlu diperkuat untuk memastikan semua anak termasuk kelompok yang rentan memiliki kesempatan transisi yang adil dan siap belajar saat masuk sekolah dasar Pak? Ya ini sebenarnya sejak periode yang lalu ya, dengan adanya pemahaman yang makin kuat ya tentang konsep dasar PAUD ini dan juga kaitannya dengan kesiapan sekolah, maka banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, terutama kaitannya dengan bagaimana agar nanti anak-anak yang masuk ke sekolah itu kan ada yang dari PAUD, ada yang bukan dari PAUD. Iya Ya betul. kan tadi kan angka partisipasinya kan masih kecil ya, baru 36% versi BPS ya. Nah ini kan disadari oleh pemerintah gitu. Sehingga bagaimana untuk menyiapkan ini, maka kan ada kolaborasi ya, kolaborasi dengan orang tua ini. Makanya kalau dulu kan dikenal sebelum masa transisi itu ya, itu kan juga perlu ada pemahaman. Kalau malah dulu ada istilah hari pertama masuk sekolah ya. Ya itu kan bagian dari itu. Kemudian juga ada beberapa yang terkait dengan kaitannya dengan kurikulumnya misalnya. Nah sekarang ini kan juga kurikulum yang SD ini kan juga diharapkan tidak boleh langsung langsung masuk, nggak boleh, harus menyesuaikan dulu. Jadi tidak tergesa-gesa untuk masuk seperti di sekolah kan enggak. Jadi ada masa berapa bulan gitu ya. Ya itu 3. ada. Jadi tetap itu diperhatikan. Kemudian juga kesiapan gurunya. Makanya gurunya kan dilatih terus sekarang ya untuk transisi SD itu. Malah ada panduannya, panduan transisi
PAUD ke SD, malah direvisi lagi ya. Sekarang termasuk juga agar belajarnya itu jangan seperti yang sekolah gitu loh. Tapi belajar itu harus benar-benar yang mendalam gitu kan, yang melibatkan semua emosi, semua apa yang ada pada anak gitu kan, sehingga mereka itu melibatkan semuanya yang ada di sekitar. Jadi yang sifatnya itu kontekstual gitu ya, karena anak kan juga tidak lepas dari kehidupan dia sehari-hari. Kemudian juga ada beberapa dukungan lainnya kalau nggak salah untuk yang kebijakan terbaru ya, untuk transisi masuk SD itu wajib satu tahun. Jadi wajar ada sekarang. Jadi sudah dicanangkan ya. Malah RPJMN. Jadi ada wajib PAUD setahun sebelum masuk SD. Jadi kalau dulu kan belum pernah muncul itu. Iya. Kalau dulu kan tidak diwajibkan ya untuk PAUD ya. Sekarang ada, walaupun mungkin pemahaman wajib itu kan sedang ditelaah juga ya. Masih dalam proses dan ini RPJMN ini sudah ada juga. Tapi kan implementasinya dikaji terus, bukan untuk dikaji ditolak, enggak. Itu sudah menjadi komitmen pemerintah, wajib PAUD 1 tahun pra-SD itu. Nah, tinggal sekarang yang sedang tentu pemerintah sedang yang saya tahu ya dari kacamata BAN ya, yang saya tahu itu kan lagi mencari misalnya seperti apa nanti implementasinya. Apakah hanya anak yang yang wajib itu yang sudah di TK saja, atau barangkali yang lain? Ini saya kira yang kita masih ingin dengar nanti bagaimana kelanjutannya. Termasuk yang sekarang lagi ada masukan-masukan juga dari masyarakat, jangan hanya yang TK, tetapi agar itu berimbas kepada anak di bawah usia 6 tahun gitu. Itu ada masukan-masukan dari itu. Nah, saya kira sangat sekarang ini di kementerian sangat aware ya, memperhatikan masukan-masukan di lapangan ini. Termasuk juga kan diperkuat betul larangan jangan ada calistung, itu diperkuat betul. Jadi, nah termasuk misalnya perbaikan-perbaikan yang ada. Kalau dulu kan anak begitu masuk SD itu sudah bacaannya ada instruksi ya, kayak terkoreksi juga sekarang ya. Jadi ini yang saya tahu ya. Kalau dulu kan orang itu juga dipacu karena begitu masuk SD terus semua buku itu. Nah, setelah ada masukan-masukan, kementerian saya kira responsif ya, sangat memperhatikan mendengar gitu, mendengar dan sehingga memperhatikan. tidak serta-merta semua harus dalam tertulis kan, enggak juga. Jadi pro ke sana kok. Yang sangat jelas sekarang itu bukan hanya stimulasi pendidikan, tapi holistik. Ya, itu seluruh aspek dibangun. Jadi yang namanya perlindungan dan sebagainya itu walaupun di Kementerian Pendidikan ya, itu yang saya lihat di BAN itu fokus utamanya kan memang tugas utamanya kan stimulasi pendidikannya. Tetapi karena di amanat undang-undangnya itu kan PAUD itu kan upaya pembinaan ya terhadap anak usia lahir sampai 6 tahun melalui rangsangan ya, pemberian rangsangan pendidikan maksudnya ya, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak untuk kesiapan belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar masuk SD loh. Makanya keberanian, percaya diri, pegang komitmen ya, kemudian jujur, kemudian kepedulian itu ditanamkan. Nah, ini yang saya kira kebijakan yang baru, dan sekarang itu kan sekarang ada 7 kebiasaan ya kan? Itu kan dari bangun tidur ya sampai itu masuk pembelajaran yang mendalam. Saya kira ini upaya-upaya pemerintah ya, agar tidak sekedar memberikan ilmu yang di luaran itu, tapi paham mendalam betul gitu, sehingga dia penuh dengan makna gitu. Walaupun di usia dini termasuk transisi itu masih harus mengaitkan dengan itu tadi melihat dari situasi yang real ya, dalam kontekstual. Jadi melalui bermain itu masih. Jadi transisi PAUD ke SD itu tidak langsung pelajaran, tapi masih dipertahankan jembatannya itu situasi bermain. Itu ada di panduan transisi PAUD ke SD, masih ada. Sehingga ini jelas sekali, dan kami bersyukur gitu. Berarti di kelas 1 masih suasana bermain? Kalau boleh saya tambahkan, ini menarik banget yang disampaikan Pak Utam. Jadi mungkin yang sekarang masih saya sebagai praktisi ya Pak, pengen memberikan masukan juga gitu ya, bahwa penting juga
kita menyasar SD supaya PAUD kita sudah cukup luar biasa masif untuk bahwa anak itu bermain itu berarti belajar. Nah, maka jembatan yang mesti dibangun ini adalah gimana menyiapkan SD-SD di sekitar PAUD yang memang benar-benar memberi kesempatan kepada anak untuk bertransisi gitu loh. Jadi faktanya kan sekarang masih baru belum terlalu masif ya Pak ya, rata-rata guru-guru PAUD itu jadi terus ini kita fasilitasi orang tua yang gelisah gitu loh, karena masih ditemukan guru-guru kelas 1 yang masih menggunakan lembar kerja mengerjakan soal LKS gitu ya Bu, padahal ya, secara nasional itu sudah diputuskan bahwa tesnya kelas 1 anak-anak di fase A itu boleh berbasis aktivitas. Kalau di SD saya sendiri Mbak, memang sudah lama sekali SD kelas 1, 2 itu tidak ada tes berbasis menulis. Iya gitu, dan ini sudah diinformasikan ke orang tua bahwa nanti anakmu masuk ke SD kami itu tesnya nggak ada tes tertulis ya. Jadi tetap ada jadwal tapi itu dikelola, dirancang dalam bentuk kegiatan bermain gitu. Jadi orang tua dan sekolah itu sudah benar-benar menyambut anak lulusan PAUD itu untuk mari kita lanjutkan bermain kita gitu. Walaupun memang tugas perkembangannya sudah berbeda ya gitu. Tapi so let's play gitu loh, kita main loh. Jadi kelas 1-nya itu memang harus dibuat cair juga gitu. Buku-buku yang disediakan oleh pemerintah itu sebenarnya mestinya diolah oleh guru untuk diterjemahkan dalam kegiatan anak terlibat aktif gitu. Bukan tiba-tiba diberi soal, diberi buku untuk dibaca. Itu sangat tidak mungkin. Jadi mungkin ini titip pesan juga gitu, gimana caranya transisi ini bisa kita masifkan di SD-nya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Betul. Jadi tetap berkesinambungan antara PAUD dan SD. Betul. Kalau saya dengar juga sekarang ini kan ada upaya ya untuk memberikan pembekalan kepada guru-guru SD kelas 1 itu tentang konsep dasar PAUD juga. Saya dengar itu di berbagai media yang disampaikan oleh kementeriannya, dan itu sangat bagus menurut saya. Jadi kalau dulu kan udah lepas lah, ada PAUD ya PAUD SD, sekarang justru guru SD kelas 1 diberikan pemahaman, sebaliknya guru PAUD pun juga diberikan pemahaman kalau nanti mau masuk SD gitu. Nah, saya kira ini sesuatu yang sangat positif. Tapi yang jelas memang harus terus-menerus memberikan pemahaman kepada semua yang mengurus PAUD ini, termasuk dari pemerintah juga ya, itu agar terus mengupdate ya tentang konsep dasar prinsip pembelajaran yang benar di PAUD itu seperti apa. Karena pejabat sering berganti Bu. Betul. Otonomi daerah ini kan sering cepat sekali pergantian pejabat ini. Yang sudah dipersiapkan, dilatih, tiba-tiba ganti. Nah, ketika ganti nggak paham, ini kami temukan ketika akreditasi itu ada yang mengatakan kalau ini kami harus seperti ini karena mungkin pejabat yang di sana mungkin baru ya, bukan karena tidak mau, mungkin karena baru. Nah, ini saya kira harus terus-menerus yang namanya mengupdate ya tentang konsep dasar, prinsip dasar pembelajaran di PAUD ini, termasuk transisi yang PAUD SD. Ini, Baik, satu pertanyaan terakhir Bu Sisil dan Pak Gautama. Pesan untuk orang tua yang sedang menyiapkan anak-anaknya masuk sekolah, apa Bu dan Pak? Ya gini, pertama ya, kalau saya boleh jujur, banyak sekali orang tua, terutama di pedesaan yang itu kan dia hanya siap punya anak, tapi tidak siap mendidik. Oh iya. Artinya apa? Artinya kan dia tuh setelah punya anak mau diapakan kan nggak terencana. Nah, mestinya kalau boleh usul ya, ketika orang tua mau menikah itu, mestinya ada salah satu syarat gitu ya, mengikuti kursus tentang parenting. Iya, karena kan PAUD ini kan sejak proses kehamilan. Betul. Iya kan, PAUD HI holistik integratif kan sejak janin. Nah, kalau dari awal para calon orang tua yang mau menikah ini sudah ada pemahaman itu, saya kira itu luar biasa.
Ini salah satu masukan, bukan hanya untuk Kementerian Pendidikan ya, keseluruhan, malah ini mungkin Kementerian Agama ya yang pendidikan ya. Nah, yang kedua, perlu ada istilahnya pembekalan yang rutin kepada para pejabat yang baru, sehingga mungkin ketika habis dilantik itu, kalau ingin generasi ke depan itu terjamin ya, agar terutama yang membidangi masalah pendidikan ya dan tumbuh kembang anak, harus diberikan pembekalan ini. Kalau tidak, percuma kita menyiapkan guru dan sebagainya, tapi pejabat di atasnya nggak paham. Bukan dia nggak peduli, mungkin karena nggak tahu. Kan ada juga yang ngurus pendidikan tuh bukan orang yang berlatar belakang pendidikan. Iya. Banyak terjadi kan, bukan salah mereka. Tapi kita perlu mengantisipasi itu. Dan yang berikutnya, sinergitas itu perlu ya, ketika menyiapkan PAUD yang benar ini, perlu diwujudkan lah bagaimana untuk memberikan layanan yang holistik dan terintegrasi ini perlu diatur yang baik. Sekarang sudah ada ya namanya gugus tugas PAUD HI ya, tetapi implementasinya di lapangan itu yang saya kira perlu ya dikuatkan. Nah, misalnya dengan memberdayakan istri-istri pejabat yang sekarang menjadi bunda PAUD ya, istri lurah, istri camat, itu teruskan biar nanti anak ini kan bukan anak pendidikan, anak Kemenak, bukan, anak Indonesia. Kalau sukses kan anak Indonesia. Nah, saya kira ini kalau dari saya ya, dari sisi kebijakan mungkin itu yang perlu kami usulkan. Dan dalam penanganan wajib belajar PAUD 1 tahun per SD ini, agar yang berimbas kepada usia di bawah 6 tahun. Ya. Saya. Kalau saya sebagai praktisi ya, pengen memberi pesan ke orang tua, bisa membaca itu penting, tapi membuat anak tidak senang membaca itu malah petaka. Bisa menulis, bisa berhitung itu penting, tapi anak tidak tertarik pada kegiatan menulis dan berhitung, itu juga malah petaka. Jadi mari kita berangkat bersama-sama, tadi yang bersinergi tadi, sekolah dan orang tua mestinya sepakat untuk satu, mengenali titik berangkat anak, lalu belajar bersama-sama bagaimana memberi stimulasi anak, karena sekolah paling lama itu di rumah. Betul. Bukan di sekolah, paling di sekolah 3 jam. Maka saya berpesan betul ke orang tua, belajar lebih banyak, siap lebih banyak, supaya kita tidak melahirkan generasi yang anti membaca, anti menulis, anti matematika gitu. Sehingga itu sebenarnya kita sedang menyiapkan generasi yang akan membangun bangsa ini gitu. Jadi sekarang sudah bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan, tapi perlu bergerak bersama, perlu sadar bersama. Dan saya cuma mau katakan begini, anak-anak kita adalah hari ini. Kita nggak bisa nunggu besok, waktunya berjalan terus, dan PAUD itu adalah masa yang nggak bisa diulang gitu loh, nggak bisa diulang. Jadi tolong yang salah-salah itu dikurangi deh, anak dilesin kemana-mana sampai anak nggak sadar apa yang sekarang jam berapa, aku gitu loh. Jadi mungkin ini menjadi momentum buat kita untuk ayo bergerak bareng-bareng sekarang, bukan kapan-kapan lagi gitu. Saya nambah satu, Mbak, yang kadang-kadang ini menjadi catatan juga. Kalau pemerintah itu melarang tes calistung untuk masuk SD, bukan berarti tidak boleh calistung. Di PAUD itu boleh, tapi dengan cara yang sesuai dengan prinsip PAUD, yaitu melalui bermain gitu. Kan prinsipnya itu kayak tadi yang saya gambarkan dengan warna, dengan angka, yang dengan contoh konkret tadi ya. Jadi bukan berarti itu, tapi kalau mengajarkan baca tulis hitung seperti sekolah, itu yang tidak boleh. Baik, baik. Terima kasih Pak Gutama dan Ibu Sisil. Seru sekali pembahasan kita kali ini. Hari ini kita belajar hal baru lagi nih, tentang pemahaman anak pada calistung, tapi juga tentang bagaimana keluarga, sekolah, dan lingkungan bisa menyiapkan transisi belajar untuk anak. Terima kasih Bu Sisil dan Pak Gautama. Semoga diskusi hari ini dapat membawa pembelajaran baru untuk para orang tua, bahwa kesiapan belajar anak adalah perjalanan yang dibangun bersama ya Pak, Bu. Saya Bestari pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ruang Keluarga selanjutnya.